Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Kamila Dwi, Fuji Lestari, dan juga Rosada. Bab 1 mengenai materi teori, bab 2 hasil observasi, dan bab 3 yaitu penutup. Bab 1 mengenai definisi, jenis, penyebab, dampak, atau masalah penyintas bencana, peran guru BK, dan layanan yang tepat. Yang pertama ada definisi. Penyintas merupakan seseorang atau sekelompok orang yang telah selamat dan dapat bertahan hidup setelah mengalami bencana. Hal tersebut juga dimaksudkan dengan segala upaya dan serta usahanya seorang tersebut atau sekelompok tersebut untuk selamat dari suatu bencana. Penyintas seringkali mengalami atau menghadapi dampak fisik, psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi akibat dari bencana yang dihadapinya. Untuk itu, mereka memerlukan dukungan untuk memulihkan kondisi fisik serta mental yang telah ditimpanya. Jadi, konseling khusus penyintas bencana ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor terhadap klien, yaitu para penyintas bencana, untuk membantu dalam menghadapi dampak psikologis klien penyintas bencana. Selanjutnya, jenis-jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Badan Penanggulangan Bencana, ada 3 jenis bencana. Yang pertama, bencana alam, yang kedua bencana non-alam, yang ketiga bencana sosial. Nah, yang pertama, bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam. Yang pertama, misalnya ada gunung meletus. Nah, gunung meletus ini merupakan aktivitas vulkanik yang menghasilkan erupsi. Lalu yang kedua ada tsunami, yaitu gelombang laut besar akibat gempa atau aktivitas bawah laut. Lalu yang ketiga ada tanah longsor, yaitu pergerakan tanah yang menyebabkan kerusakan wilayah masyarakat. Lalu yang keempat ada banjir, yaitu luapan air yang melebihi kapasitas sungai atau danau. Lalu yang kelima ada angin topan. Nah, yaitu badai yang merusak infrastruktur. Dan misalnya ada kekeringan, yaitu kekurangan air dalam jangka waktu panjang yang diakibatkan curah hujan yang rendah. Selanjutnya ada bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh non-alam atau aktivitas manusia. Nah, yang pertama ini ada wabah penyakit. Seperti wabah penyakit yang pernah kita alami, yaitu ada pandemi atau epidemi. Nah, misalnya penyakit ini menyebar ini secara luas. Misalnya itu ada COVID-19. Lalu yang keduanya itu ada gagal teknologi. Nah, gagal teknologi ini adalah seperti ledakan pabrik atau kecelakaan nuklir. Lalu ada gagal modernisasi yang menyebabkan penyakit dari hewan, yaitu penyakit pada ternak yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada bencana sosial. Yang pertama itu ada kebakaran. Nah, kebakaran ini adalah merupakan peristiwa terjadinya api yang tidak terkendali yang dapat merusak suatu lingkungan. Lalu ada konflik sosial, yaitu ketegangan antar kelompok yang mengarah kepada kekerasan. Lalu yang ketiga ada terorisme, yaitu tindakan teror yang mengancam keselamatan masyarakat. Lalu ada diskriminasi, yaitu diskriminasi sosial itu merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap orang atau golongan yang menghubungkan latar belakang tertentu dan sebagainya. Adapun penyebab dari bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana. Selanjutnya adapun penyebab dari bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang pertama ada bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh alam, misalnya seperti gunung meletus, angin topan, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Lalu ada bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh kegagalan sistem yang dibuat oleh manusia. Penyebab ini tidak berasal dari kejadian yang tidak terkaitan langsung dengan fenomena alam. Misalnya gagal teknologi, wabah, epidemi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bencana sosial, yaitu bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia.
yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dapat menimbulkan konflik atau kekacauan, seperti terorisme, konflik sosial, dan sebagainya. Nah, ketiga kategori ini menggambarkan cakupan luas penyebab bencana yang menjadi acuan dalam penanggulangan, penanganan, mitigasi, dan pencegahan di Indonesia. Baik, selanjutnya ada dampak penyintas bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan dampak bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun dampak lainnya yaitu sebagai berikut. Pertama, ada kehilangan keluarga dan teman. Kedua, kehilangan tempat tinggal. Ketiga, kehilangan akan makna kehidupan. Keempat, perpindahan tempat hidup serta perasaan tidak pasti karena kehilangan orientasi masa depan. Dan yang terakhir, kehilangan keamanan personal. Oke, selanjutnya ada peran guru BK. Guru bimbingan dan konseling yang paling terdepan menghadapi ini. Guru bimbingan dan konseling harus mampu menyiapkan anak untuk belajar dengan baik meskipun mereka dalam pengungsian. Peran guru BK dalam mendukung penyintas bencana kebakaran meliputi penyediaan dukungan psikososial, edukasi tentang kesiapan bencana, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat, guru BK dapat membantu siswa pulih dari trauma dan membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami bencana. Selanjutnya ada layanan BK yang tepat. Yang pertama ada konseling individual, konseling traumatik, yang diharapkan dapat membantu mereka memahami dan menerima kenyataan hidup saat ini, dan mampu melupakan semua tragedi dan memulai kehidupan yang baru. Ada pula yang kedua, konseling kelompok, membentuk forum sesama korban bencana. Lewat forum mereka menemukan keluarga baru yang dapat dijadikan tempat untuk saling membantu. Oke, selanjutnya ada profil, tempat populasi khusus, masalah populasi khusus, cara penanganan konseling yang tepat, kelemahan dan kelebihan klien, dan harapan klien. Profil tempat populasi khusus, tempat kejadian, Manggarai, tempat pengungsian, Rusunawa, Pasar Rumput. Seorang perempuan berusia 21 tahun berstatus pekerja menjadi penyintas bencana kebakaran pada tanggal 13 Agustus 2024. Masalah populasi khusus. Dalam kaitannya dengan populasi khusus, Yakubu mengemukakan sebagai sekelompok orang yang diidentifikasi dengan bukti-bukti empiris tertentu atau dalam karakteristik yang membedakan mereka dari orang-orang pada umumnya. Apapun yang membuat seseorang terlihat atau berperilaku berbeda dari orang lain membuat satu kekhususan. Masalah populasi khusus dalam konteks konseling merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu yang tertentu secara khusus. Berikut adalah contoh masalah populasi khusus, yaitu penyintas bencana, penyalahgunaan narkoba, dan penyandang disabilitas. Pada observasi kali ini, populasi khusus yang menjadi observasi kami yaitu penyintas kebakaran. Cara penanganan konseling yang tepat. Penanganan konseling yang tepat untuk korban penyintas bencana kebakaran sangat penting untuk membantu mereka pulih dari traumanya dan dampak psikologis yang dialami. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada pertolongan pertama secara psikologis. Yang kedua, edukasi dan informasi. Dan yang ketiga, adanya dukungan emosional dan sosial. Kelemahan dan kelebihan klien. Kelemahan klien dalam menghadapi situasi pada saat terjadinya kebakaran yaitu sumber daya yang dimiliki klien sangat terbatas. Hal tersebut membuat klien kesulitan saat pertama kali menghadapi situasi bencana kebakaran tersebut. Kelebihan klien yaitu pada saat kejadian, klien cukup tenang sehingga klien masih dapat menyelamatkan surat-surat penting dan beberapa harta benda yang paling penting. Resiliensi klien setelah pasca bencana sangatlah baik. Coping yang ia gunakan yaitu Emotional Coping Center, dan hal tersebut menjadikannya kelebihan klien dalam menghadapi shock pasca bencana. Harapan klien. Klien memiliki harapan besar untuk segera dapat membangun kembali rumahnya dan segera meninggalkan segala kesulitan yang ia hadapi selama di pengungsian, membangun rumah yang aman dan nyaman untuk keluarganya.
membangun kehidupan yang normal kembali bersama orang dan peliharaan yang dicintai, tanpa harus lagi menghadapi kesulitan di pengungsian tersebut. Ia juga berharap agar segera berkumpul dengan keluarganya, dengan lingkungan yang aman, damai, dan penuh cinta. Bab 3. Hal baik yang dapat diambil dari kegiatan observasi dan kendalanya. Hal baik yang dapat diambil dari kegiatan observasi. Yang pertama, pemahaman empati dan simpati yang tinggi untuk para penyintas bencana. Yang kedua, sehingga dapat mengidentifikasi emosi serta perilaku nonverbal. Dan yang ketiga, peningkatan pola coping yang relevan dengan hal yang membuatnya stres. Kendala. Yang pertama yaitu waktu yang sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan klien yang masih harus kembali ke tempat kejadian untuk kepentingan santunan. Yang kedua, akses untuk menuju pengungsian sangatlah terbatas, di mana tempat pengungsian yang ditempati oleh klien di sebuah rusun dan rusun tersebut memiliki keterbatasan seperti akses lift yang sulit. Demikian pemaparan materi dari kami, selanjutnya video akan disiarkan. Perkenalkan, saya Rosada dan ini sama saya Puji Lestari. kami dari Universitas Indah Prasa PGRI, program studi bimbingan dan konseling. Maksud kedatangan kami ke sini ingin menyelesaikan minta bantuan kakaknya untuk menyelesaikan tugas Mata mata kuliah kuliah konseling populasi khusus. yaitu materinya mengenai konseling penyintas bencana alam. Nah, boleh kakak mengenalkan diri kakak juga? Perkenalkan, saya Lala. Saya umurnya 21 dan saya sedang bekerja. Oke, baik. Kakak, sebelumnya tanggal 13 Agustus kemarin kita kan dapat berita bahwa terjadi kebakaran di Manggarai. Nah, itu kakak itu awalnya gimana sih mengetahui kejadian tersebut? Baik, sebelumnya kan aku kan jualan ceker ya, kan jualan ceker. Nah, pas pada malam Selasa itu sekitar jam 8 sampai jam 10 tuh aku belanja ke pasar itu, belanja bahan-bahan ceker itu kan, kayak bumbu-bumbu. Nah, setelah itu pulang nyampe rumah jam 11-an. Jam 11 langsung siapin semua, bersihin ceker biar orderan besoknya tuh gak perlu gitu kan, kayak godok ceker segala macam gitu. Selesai pada saat jam 1. Nah, jam 1 malam itu niatnya mau tidur karena udah capek banget, tapi nggak bisa tidur. Itu gelisah banget, nggak tahu malam itu gelisah banget kan. Terus pada saat jam 2 udah mulai ngantuk. Ya udah mencoba tidur, naruh HP. Sekitar jam 2:30 lah, jam 2:20 sekian itu dibangunin sama orang tua sama mama. Dibangunin, katanya lah bangun ada kebakaran gitu kan. Terus langsung kaget dong, dibangunin kayak gitu ada kebakaran, langsung lihat HP, ternyata jam segitu. Terus langsung lari keluar rumah kan, mastiin. Dan ternyata pas keluar rumah itu emang ada kebakaran gitu, dan apinya udah gede banget. Udah lumayan banyak rumah yang kena itu, udah merah pekat gitu apinya. Panik dong, langsung masuk lagi ke dalam rumah, siap-siapin kayak surat-surat gitu-gitu, barang-barang penting kayak dompet, tas gitu-gitu kan. Setelah itu evakuasi nenek. Pertama nenek sama motor tuh dibawa dulu ke tempat pengungsian. Kita keluar ke pengungsian. Dan dari nenek itu aku lari lagi ke dalam rumah, masuk lagi kan. Dari pengungsian ke rumah itu kan jaraknya lumayan. Lari lagi ke rumah buat nyelamatin kucing, karena melihara kucing, ada 3 kucing ya kan. Nyelamatin kucing sama tas kerja mama gitu kan. Terus udah tuh bawa kucing lagi, nitip sama teman ke rumah teman. Dari pengungsian ke rumah teman tuh dekat jaraknya, nggak terlalu jauh. Terus kita sama mama lari lagi ke dalam karena belum bawa baju sama sekali. Iya kan, baru ke bawah tuh surat-surat doang sama kucing, udah itu doang, nggak ke bawah barang-barang yang lain. Dan niatnya mau ngambil baju sama yang bisa dibawa gitu, barang-barang entah apa yang bisa dibawa. Ternyata pas balik lagi ketiga kali itu api udah beda 3 rumah dari rumahku, udah deket banget apinya. Jadi kan mau ngambil baju ragu nih, terus ada tetangga kan dan negor, "Mbak mau kemana? Apinya udah dekat," kayak gitu. "Mau bawa baju Pak, kita belum bawa baju sama sekali." Terus dibantu sama dia, disenterin tuh kan gelap, karena kan udah gelap duluan. Iya, lampu tuh udah gelap, jadi pakai HP senter, kita ngambil baju, orang tua ngambil tas sekolah adik sama buku
mandi, ya aku ambil baju sedapetnya tuh pakai spray gitu kan. Terus udah tuh kita keluar lagi dan ternyata tuh api udah makin deket. Nah setelah itu kita lari-lari lagi ke pengungsian karena kan api cepet banget itu, dia apinya kenceng banget, jadi dia apinya tuh langsung ya udah cepet aja gitu ngerembetnya. Nah lari lagi dengan rasa yang aduh itu gemeter banget sih kalau diinget-inget ya. Ya udah kita lari lagi ke pengungsian, dan dari pengungsian itu selang selang berapa menit juga ada tetangga datang kan ke pengungsian, dia nangis katanya rumah udah habis semua sampai perbatasan rumah ini gitu kan. Jadi rumah saya udah kena semua, ya udah situ udah pasrah gitu. Itu kira-kira jam berapa Kak? Mulai apinya tuh jam 2 katanya. Nah, terus pas aku bangun kan jam 2:30 itu api udah mulai gede. Nah jam habis semua itu rumah sekitar 3:30. 3:30 tuh udah habis semua, udah apinya udah makin gede. Terus padam apinya sekitar jam 10 sampai jam 11. Terus bentar, mau Ini nanya nih penyebab kebakarannya awalnya gimana gitu, apa kakak tahu? Yang aku tahu sih ini ya, dia dari korsleting listrik, dia meledak gitu. Jadi lagi ngecas HP korslet terus meledak. Nah meledaknya itu karena kipas angin kena kasur sama kena hordeng. Nah yang pelakunya itu dia panik, nggak bisa madani sendiri, dan dia kabur duluan tanpa teriak minta tolong sama warga gitu. Jadi langsung merambat ke semuanya. Iya, jadi pas dia kabur, warga tuh mulai pada tahu, mulai kebangun karena kan tetangganya kan kena asap tuh nyesek gitu. Terus dia bangun, terus pas bangun tuh api udah mulai kelihatan di rumah warga itu. Nah dia langsung panik, langsung keluar, langsung teriak minta tolong gitu sih. Berarti dia langsung mengaburkan diri. Iya, yang pelakunya itu keluarga kabur, dia nggak teriak minta tolong. itu di tengah-tengah enggak? Iya, dia di tengah-tengah. Rumah itu tuh di tengah-tengah sama rumah kita semua. Jadi tuh api langsung merembet ke semuanya. Pas kejadian itu gimana sih perasaan kamu Kak? Untuk pastinya shock ya. Kenapa? Bingung, badan gemeter, gemeter semua, dan kepala tuh pusing banget karena kan tidur baru berapa menit doang sih, itu tidur nggak ada setengah jam lebih ya kan. Ngeliat api segitu gedenya, langsung bangun sama surat-surat sama keluarga gitu. Terus sih itu aja. Dan pastinya sih sedih banget sih harus ngalamin ini. Oke, lalu kamu dan keluarga kamu kondisinya gimana setelah bencana tersebut? Alhamdulillah kita semua aman ya, sehat, cuman agak shock aja sih, cuma shock tuh cuma bengong-bengong, cuma bisa bengong gitu aja. Emang awal mula pindah ke sini tuh kan dari pengungsian. Sebelumnya tuh pengungsiannya di sini kan? Pengungsiannya itu di SDN Manggarai 05. Nah dia di situ disediain tenda sama pemerintah kan, di situ cuma 4 hari. Setelah itu ada relokasi dari Palura, dari pemerintah direlokasi ke rusun ini gitu. Itu karena di sini setiap sampai kapan tuh di sini? Enggak, di sini dibatasin 3 bulan. Oh 3 bulan. Iya, jadi 3 bulan itu kan dibatasin sampai sini. Tapi kalau rumah belum jadi diperpanjang 3 bulan lagi, jadi total 6 bulan di sini. Rumah yang waktu itu? Iya, Rumahnya dibangun lagi? iya dibangun lagi, itu bisa dibangun lagi. Dibangun lagi? Jadi kita di sini sampai bangun rumah. Dibangun oleh pihak pemerintah? Enggak, pribadi. Pemerintah nggak ada campur tangan. Tapi kucing kamu aman nggak Kak? Kucing sih aman ya, udah dipindahin ke Madelti, sekarang lagi numpang sebentar di Madelti karena nggak boleh bawa kucing di sini. Dia nggak boleh bawa hewan peliharaan. Kamu sendiri gimana kondisinya sekarang? Masih masih suka-suka apa yang tinggal gitu enggak? Sampai saat ini masih sih ya, masih agak trauma gitu. Kalau bangun dikit pasti ada aja gitu pikiran kayak kenapa sih harus ngalamin ini gitu, kayak udah masih ada perasaan kayak gitu juga sih sampai sekarang. Terus tapi kamu masih shock gitu nggak? Apa gimana? Masih. Tapi untuk saat ini alhamdulillah perlahan-lahan bisa sih kayak terima
keadaan gitu, buat lebih ikhlas, bisa perlahan-lahan, nggak terlalu ke dalam kesedihan banget sih. Di sini ini biasanya ada yang kata apa sih namanya, kayak hiburan-hiburan gitu banyak kan? Hiburan sih nggak ada sih ya, cuman ya udah kalau orang-orang lagi pada bosan di kamar nih, mereka pada turun tuh ke lantai 3 tadi tuh kan, pada rame ya, pada di kampus itu pada ngobrol sama tetangga-tetangganya gitu, gelar parfait gitu aja sih. Tetangga-tetangga kamu sih ya? Ada yang tetanggaan di sekitar sini ada, ini tuh semua keluarga, jadi kita ya udah saling kenal gitu, jadi kayak tetanggaan aja di sana. Iya. Berarti full di sini. Full sampai lantai 25. Full sampai lantai 2. Iya. Dari lantai 6 ini. Dari lantai 5. Oh iya. 25 lantai. Terus gimana sih kamu, perasaan kamu ada nggak sih pas pindah itu, gimana perasaan pas Pindah ke pengungsian Iya. pertama kali. Pengungsian yang di tenda atau yang di rusun? Ya, Tenda dulu bawa tenda. Yang tenda. Pastinya sedih sih ya ngeliat lansia, anak kecil gitu, anak bayi pada tidur ngampar di tenda, dapat cuman kasur lantai doang yang mau tidur gitu, sedih banget sih sebenarnya. terus pas pindah ke sini ya? Pas pindah sini sih ini ya bersyukur banget, alhamdulillah dapat tempat yang kayak gini yang lebih layak gitu. Nih udah disediain semua nih, kayak kasur, kipas, AC gitu, jadi kayak udah lebih tenang gitu pikirannya, nggak terlalu kacau banget, udah bisa stabilin diri juga gitu. Campur tangan pemerintah apa aja nggak? Campur tangan pemerintah sih paling sembako ya, bantuan sembako, terus kayak cuma bantu-bantu alat mandi gitu, sembako. Kemarin dari Pak Heru Budi sama Pak Jokowi juga udah ada ngasih sembako gitu. Untuk saat ini kamu dalam masa pemulihan ya, Kak? Iya benar. Apa saja sih tantangan terbesar kamu dalam menghadapi pemulihan dari bencana yang lalu terjadi? Tantangan terbesarnya ngendalin pikiran sendiri ya, nggak bisa bohong dikit, kalau bohong dikit tuh pasti dia keinget lagi gitu kan, terus langsung berpikir sendiri, trauma sama kejadian itu. Nah sebisa mungkin pikiran harus tenang gitu kan, dengan cara ya udah bergaul sama yang lain juga, ikut-ikut yang lain, kalau ada kegiatan yang lain, kadang suka ada kegiatan ini sih anak-anak TK gitu kan, dari pengelola rusun ini, jadi yaudah ikut-ikutan aja nyanyi bareng gitu doang. Seumuran kalian sih ada nggak? Ada banyak iya, yang seumuran sama ada semua. Selain tadi yang dampak emosional ya, karena kalau dampak sosial sama dampak sosial sama dampak ekonomi gitu, apa aja sih karena yang udah rasakan itu selain dampak psikologis tadi? Itu sih harus mulai semua dari nol lagi kan, kayak bangun rumah, beli peralatan rumah juga gitu, itu yang lagi pusingin sekarang. Untuk yang utama ya bangun rumah itu biar bisa pindah ke rumah sendiri lagi, kan nggak mungkin di sini selamanya kan. Itu sih. Tapi itu nanti itu enggak, tapi itu kamu tetap rumah kamu kan? Tetap kita bisa bangun lagi, tapi beberapa orang udah ada yang bangun lagi, dari Palura juga mengizinkan buat bangun lagi gitu. Kan banyak permohonannya kan, itu kan tanda PJKA ya kan, nah itu PJKA juga nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya kan itu udah dari puluhan tahun mereka tinggal di situ, otomatis sudah jadi hak milik, karena katanya sih ada tanda tangan gitu dulu tuh buat tempat tinggal, dan sampai sekarang akhirnya bisa dibangun lagi, mereka udah gitu pada bangun. Salah juga berarti lagi dibangun rumahnya yang sama. Kalau aku belum, aku akhir bangun. Karena untuk saat ini bahan bangunan sama tukang itu lagi pada mahal banget. Jadi mereka pada tembak harga gitu. Jadi ya udahlah akhir tahun aja gitu. Itu sampai bulan ini. Iya. Lalu gimana kamu melewati masa sulit kamu setelah terjadinya bencana tersebut? Sholat aja sih ya, berserah diri sama Allah, udah serahin aja sama Allah, karena ini kan musibah berat banget ya, harus kehilangan barang-barang, kehilangan rumah gitu kan, banyak semua. Paling yang tadi aku sebutin sibukin diri dengan kegiatan apapun yang ada di sini gitu, diikutin aja kegiatan yang di sini. Tapi di sini ada ini nggak sih, kayak perkumpulan gitu? Itu maksudnya Kayak apa sih, kayak senam bareng gitu? kalau
dari pengelola rusun ini diadain kayak sekolah gitu, sekolah yang anak-anak TK gitu. Jadi pada nyanyi bareng, main game bareng. Nah kita sebagai orang dewasa ya udah ikutan aja gitu, ikut ngeramein aja. Dari semua tantangan yang kamu alami tadi, apa sih yang jadi motivasi kamu nih untuk tetap optimis dalam optimis dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang memotivasi pada saat kejadian ini tetap tenang sih. Nah, kan kalau kitanya tenang pasti kan bisa berpikir lebih jernih untuk kedepannya gimana gitu, cari solusi yang terbaiknya. Jadi mau gimana pun keadaannya, ya emang ini kejadian kan berat banget ya, jadi mau nggak mau ya udah tenangin diri dulu. Yang penting kan dirinya tenang, pikirannya tenang, jadi kan udah enak itu buat melangkah ke depannya tuh gimana gitu sih. Karena rencananya gimana? Rencana setelah dari sini gitu? Setelah dari sini sih pengen buru-buru renov rumah ya, karena kan di sini enak sebenarnya, layak, cuman kalau mau beraktivitas itu kan harus kayak tadi tuh nunggu lift ya kan, ngantri lift segala macam. Jadi kalau misalkan kita lagi buru-buru lagi telat harus nunggu lift yang lama gitu, jadi repotnya sih di situ gitu. Jadi pengen buru-buru renov rumah aja biar bisa normal lagi kayak biasa gitu. Kan sih nggak ada ini, nggak ada Tanggal darurat ada, cuman itu dikunci sama satpam karena kan itu khusus darurat, jadi nggak bisa buat umum. Berarti akses liftnya juga cuma satu. Liftnya ini kan ada tower ganjil, ada tower genap. Ini kan genap ya. Nah, lift genap itu ada 2, lift ganjil itu ada 2. Jadi aksesnya ya cuma itu, genap 2 lift, ganjil 2 lift. Ada pernah sih salah satu kayak ada trouble gitu, ada aja di trouble-nya ntar yang genap cuma 1 yang bisa digunain, yang ganjil cuma 1 gitu. Jadi kita ganti-gantian aja gitu. Oke. Dalam menjalani hari, gimana cara Kalala dalam menghadapi tantangan tersebut? Cara menjalani harinya yang kayak tadi aku sebutin, yang pertama tuh contohnya yang tetap tenang ya kan, biar kita bisa berpikir lebih jernih, pikiran harus dikendaliin dan gak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Gunain waktu sebaik-baiknya buat menciptakan hal-hal baru gitu, daripada kita terlalu larut dalam kesedihan kan. Jadi ya udah hadapin aja semuanya gitu dengan lapang dada. Kalala ini gimana sih, hambatan apa aja yang Kalala rasakan itu setelah kejadian tersebut? Karena itu ya kena mental sih ya kan. Aku kena mental, dan nyangka aja gitu dapat musibah ini, harus berpikir keras gimana caranya renov rumah lagi, yang pure dari pribadi sendiri semua kan renov. Terus paling utama sih harus tetap waras ya. Bingung. Pasti kan waktu itu kan kebakaran yang besar banget ya. Nah kira-kira Kalala tuh apa aja sih yang menjadi hambatan atau kelemahan Kalala gitu? Kelemahannya ya karena shock, tidur baru sebentar, jadi sedikit bingung sih ini harus ngelakuin apa gitu dalam kegelapan. Kan pas pada saat bangun tidur itu kan udah gelap semua, cuma ngeliat cahaya api doang kan. Jadi kelemahannya ya udah kita bingung mau ngapain, jadi ya udah bawa-bawain dulu aja seadanya gitu kan. Nah pas jalan ke pengungsian itu sambil melayang-layang jalannya karena kan pusing banget baru bangun gitu. Jadi itu sih kelemahannya. Pas yang kata kan Kalala bilang ngungsiin nenek dulu tuh. Iya. Itu Kalala naik motor atau jalan kaki? Iya, pertama evakuasi nenek naik motor. Nah naik motor kan masih bisa akses keluar dari gang itu kan. Pas mau balik lagi evakuasi kucing yang kedua itu motor nggak bisa masuk karena warga-warga juga pada keluar. Jadi ya udah mereka yang pada keluar tuh bawa motor, yang mau masuk nggak bisa bawa motor lagi karena aksesnya kan kecil jalannya. Jadi cuman jalan kaki aja lari gitu ngejar waktu. Berarti yang ketiga kali juga Yang balik lagi ketiga kali kan ngambil buku sama baju. Nah itu yang udah bertahan mati gitu. Tempat tinggal ini tuh Kalala dapat tahu dari mana gitu? Oh ini pertama dari grup RT kan ada di WA orang tua tuh kan masuk ke grup RT. Nah RT itu ngasih informasi bahwa ada kebaikan
perwakilan dari Palura dan kepala rusun Pasar Rumput ini buat ngasih kita semua tempat tinggal sementara. Jadi kita semua direlokasikan ke rusun ini gitu. Jadi informasinya dari Pak RT sendiri, Pak RT dari Palura gitu. Nanyain sih jumlahnya terus kan tadi kan banyak relokasinya di sini semua, berarti Iya. jumlah rumah yang terbakar itu kira-kira berapa? Perkiraan sekitar 400 sekian rumah, karena kan ada 1000 jiwa, ada ratusan kakak juga yang kena gitu. Itu kalau dari stasiun Manggarai di sebelah mana ya? Dari stasiun Manggarai yang bandara itu keluar ke sebelah kiri ke arah Magesen sama ke arah Sembat. Dari situ dia udah mulai kelihatan tuh rumah kena tuh, dari situ juga sekitar situ kena juga. Ya, selanjutnya, nah, gimana caranya kamu menjaga kesehatan mental pada tekanan tersebut yang sudah Mbak Lala ceritakan tadi? Menjaga kesehatan mental kan susah gampang. Aku harus jauhin apa aja yang membuat aku keinget sama masalah itu, sama trauma itu kan, biar nggak ke-trigger gitu. Biar hidup tetap jalan tanpa adanya beban itu, jadi yaudah enjoy aja gitu. Terus kalau masih ke-trigger nggak kalau misalnya ngeliat api atau ada asap? Pasti masih. Sampai sekarang pun kalau ngeliat api gitu masih ke-trigger. Kan kadang di TikTok kan suka ada FYP kebakaran di mana aja gitu kan. Pasti langsung ke-trigger karena pernah ngalamin itu juga gitu, kayak masih mimpi lah, kayak masih gimana ya? Masih belum terima keadaan tapi harus terima gitu. Dipaksa harus ikhlas. Terus gimana caranya Kak Lala? Kan ke-trigger nih katanya, terus caranya Kak Lala biar nggak ke-trigger itu gimana? Ngelakuin apa? Yang pernah aku lakuin sih langsung istighfar ya, langsung kayak simpan HP terus istighfar aja, udah langsung cuci muka gitu, cari kegiatan yang lain, entah bikin makanan atau buka YouTube, nonton yang lain gitu-gitu, Netflix, atau ke bawah ngajak teman ke B3 nongkrong gitu. Kalau udah mulai ke-trigger, pernah sih ke-trigger banget gitu di kamar kan, HP gemeter, udah langsung turun aja ke bawah gitu biar nggak terlalu gimana banget. Kalau misalnya kalau kena mental terus kadang ke-trigger, ada nggak sih Kak bantuan dari pemerintah mengenai bantuan psikologis gitu atau emosional kayak psikolog atau yang Oh ada pernah di lantai 3 ada layanan psikologis dari timnya Pak Heru Budi kalau nggak salah deh, pernah ada tuh. Jadi kita semua dikumpulin di lantai 3 itu kan buat buat psikologis gitu, menceritakan tentang apa aja yang kita rasain ya kan, sama kayak gini kita dikasih kesempatan untuk bicara gitu kan, untuk mengungkapkan apa aja yang kita pendam sama ini gitu. Nah terus semuanya dapat layanan itu, alhamdulillah semuanya juga udah mulai tenangan kan, karena udah mulai cerita gitu. berarti ngefek banget ya? Ngefek sih, lumayan ngefek. Sampai ini ibu ada yang nangis kayak sedih banget, saya nggak punya uang, suami saya cuma ojek, saya pedagang, bangun rumah dari mana gitu. Kalau Fadla sendiri udah berapa kali ke konseling itu? Psikolog itu? Soal itu baru pertama itu sih, ngikut karena dari ini kan, dari pengumuman rusun disuruh ke lantai 3 semua ya. Karena ini sih Oh, 2 kali berarti ya. ini yang tuh masa tulis tentang akhir. 14 ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja sih harapan serta impian Kak Lala setelah melewati masa seperti ini? Harapan dan impiannya sih setelah ini hidup lebih damai ya, punya rumah lagi biar bisa kumpul-kumpul sama keluarga, sama saudara gitu kan. Dan juga lebih berhati-hati ke depannya buat saya pribadi sama buat orang lain, biar nggak ceroboh, biar nggak ngerugiin banyak orang lagi kan. Jadi kan setiap ada musibah itu pasti ada hikmahnya ya, biar semua orang bisa belajar dari kesalahan gitu kan. Dan yang pasti Ini dia tempat hunian para korban kebakaran Manggarai 13 Agustus kemarin. Dan yang pasti semoga aja sih dari bentuk trauma ini Tepatnya di Rusunawa, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Rusun ini berada tepat
di halte Transjakarta Pasar Rumput. Nah, ini dia Rusunawa Pasar Rumput yang menjadi tempat para korban kebakaran Manggarai mengungsi. Selanjutnya kita akan mengunjungi tempat kejadian kebakaran. Selanjutnya, kita telah sampai di kawasan Stasiun Manggarai, tepatnya di Magesen yang terjadinya kebakaran Manggarai tempo lalu. Nah, ini dia, puing-puingnya masih banyak karena kita mengambil video ini belum ada 2 bulan kejadian. Di sini terdapat juga beberapa orang yang sedang membangun rumahnya kembali. Demikianlah hasil observasi dan wawancara kami terhadap salah satu penyintas korban bencana kebakaran. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kami, terima kasih telah menyimak pemaparan materi dan video observasi dari kami kelompok 10 mengenai konseling populasi khusus klien penyintas bencana.